Loh, kok mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dengan saya untuk melanjutkan mata kuliah akuntansi biaya di pertemuan pertama Sama sesi sesi ketiga. ketiga. Oke, kemarin kita membahas tentang konsep konsep biaya. biaya. Jadi Nah. konsep biaya ini sebetulnya biaya itu ada apa saja. Nah, untuk membedah biaya itu sebetulnya ada komponen apa saja, dibagi menjadi 4 dulu nih. Berdasarkan perhitungan biaya, itu nanti ada biaya apa, kemudian yang kedua ada perencanaan biaya dan laba, itu nanti macam-macamnya biaya apa. Terus kemudian ada pelaporan eksternal, itu nanti ada biaya apa. Kemudian ada untuk efisiensi biaya, itu macam biayanya ada apa saja. Jadi konsep biaya ini ditujukan apa saja sih sebetulnya, ada biaya apa saja yang digolongkan berdasarkan tujuannya ya. Tujuannya yang kalau kemarin kita sudah membahas tentang penentuan biaya. Perhitungan biaya. Penentuan biaya itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, saat ini kita masuk ke berdasarkan perencanaan biaya. Nah, oke, itu apa itu? Nah, di sini ada perilaku biaya. Jadi di sini ada 3. Variable cost, biaya tetap, biaya semi variabel. Jadi di sini kita sebagai manajemen itu melihat pertama, kedua biaya yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang terus berubah karena adanya aktivitas organisasi atau perusahaan, operasi perusahaan, dan biaya tetap itu contohnya untuk biaya variabel. Misalkan contohnya apa? Contohnya misalkan biaya bahan baku. Ketika kita memproduksi suatu barang, menambah suatu barang, otomatis kita akan menambah bahan baku. Berarti ketika biaya tersebut akan bertambah seiring dengan aktivitas perusahaan. Jadi ibarat kata gini, kalau kita biaya baku itu tidak tetap ya, karena bervariabel berdasarkan kebutuhan kita memproduksi produksi lagi berapa ini. Misalkan nih ya Gina. Jadi nanti konsepnya itu akan dibahas pada sesi selanjutnya yang lebih detailnya. Namun demikian ini yang biaya variabel itu hanya biaya yang selalu berubah karena aktivitas. Jadi tidak bisa saja tetap. Nanti konsepnya ada 3, nanti dibahas pada pertemuan contohnya aja gini, misalkan kita dalam bulan ini membeli bahan baku gula itu 3 kg karena pada saat ini laku keras gitu. Kemudian bulan berikutnya Februari katakanlah itu ternyata lakunya sedikit sehingga kita membeli bahan baku cuma 1 kg beras tadi ya. Nah, itu dinamakan variabel ya, karena berubah cenderung berubah sesuai dengan aktivitas dalam periode tersebut. Nah, itu namanya biaya variabel. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah contohnya itu biaya tenaga kerja. Karena pasti ya tenaga kerja itu udah kita kontrak per bulan gajimu sekian. Gitu bisa. Itu contohnya saja. Nah, biaya semi variabel nanti kita bahas. Nanti dibahas ya. Tenang. Namun demikian kita ada aplikasinya. Pertama kita ada misalkan penjualan. Kita jual ternyata memperoleh penjualan, total penjualannya 150 juta. Biaya variabel tadi misalkan biaya bahan baku dan lain-lainnya ya, itu total 40 juta. Nah, itu mengurangi jadi ketemu laba kontribusi sebesar 110. Nah, dikurangi dengan biaya tetap, gaji karyawan, tenaga kerja yang tetap ya, per bulannya harganya tetap gitu. Itu dikurangin lagi memperoleh laba operasi sebesar 20 juta. Jadi sebetulnya labanya adalah 20 juta. 20 juta. Jadi laba ini hanya dipengaruhi oleh penjualan karena total biaya tetap tidak berubah. Ketika misalkan biaya penjualannya itu tinggi, otomatis laba yang diperoleh tinggi karena biayanya tetap. Karena biayanya tetap, ketika penjualannya rendah atau kurang, maka otomatis laba yang diperoleh juga kurang. Jadi ada 2 laba ya di sini, ada laba kontribusi dan laba operasi. Nah, laba operasi adalah laba yang dipengaruhi oleh penjualannya. Nah, karena biaya tetap karena pengeluaran itu termasuk biaya tetap ya. Jadi laba kontribusi itu berpengaruh pada biaya variabel. Jadi untuk laba operasi itu dipengaruhi oleh penjualan. Itu. Paham ya di sini ya. Jadi yang dimaksud laba hanya dipengaruhi oleh penjualan itu ada yang laba operasi, bukan yang laba kontribusi. Kalau laba kontribusi dia dipengaruhi oleh variabel juga selain penjualan. Jadi laba kontribusi dipengaruhi oleh 2, penjualan dan biaya variabel.
Untuk laba operasi hanya dipengaruhi oleh biaya tetap penjualan. Karena biayanya tetap, jadi tidak berpengaruh. Oke. Kemudian ada tujuan manajemen. Oke, ini konsep biaya dari untuk pelaporan eksternal itu ada biaya apa aja sih ya kan? Nah, di sini ada berdasarkan fungsi utama organisasi ada tiga. Ada 3. Biaya produksi. Yang kedua beban pemasaran, beban administrasi dan umum. Nah, di sini biaya produksi apa? Berarti biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang menjadi dari bahan baku menjadi produk jadi. Nah, jadi di sini tadi Mas, kan tadi ada biaya misalkan biaya tadi sebelumnya apa? Langsung tidak langsung atau variabel tetap? Variabel. Nah, yang tergantung. Jadi biaya variabel itu maksudnya tadi ada biaya apa? Bahan baku. Nah, di sini juga biaya bahan baku ada, biaya produksi. Nah, karena di sini perbedaannya penggunaan istilah saja. Jadi nanti kita akan belajar kasus, nanti kita akan lebih jelas mengetahui bagaimana klasifikasi biaya yang digunakan. Karena sebetulnya kalau dalam biaya produksi itu di dalamnya juga ada biaya variabel dan biaya tetap loh ya. Nah, jadi betul. intinya gini, konsep biaya ini tergantung istilah dari penggolongan tadi ya, tergantung dari apakah kita akan menggolongkan dari perhitungan biaya, apakah kita akan merencanakan biaya atau pelaporan eksternal. Tetapi dalam biaya yang ada di dalam konsep biaya ini sebenarnya misalkan biaya produksi itu di dalamnya juga ada biaya bahan baku, ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Biaya variabel tadi termasuk bahan baku, biaya tetapnya adalah tenaga kerjanya, itu termasuk biaya produksi karena diukur dari aktivitas dan pelaporan eksternal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beban pemasaran. Beban pemasaran otomatis berhubungan dengan beban iklan atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah beban administrasi dan umum. Nah, ini fungsi biaya produksi adalah biaya yang terjadi pada fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu mengubah dari bahan baku menjadi barang jadi. Untuk pemasaran barang yang setelah jadi fungsinya itu, dan untuk menjual kepada konsumen. Beban administrasi adalah biaya yang mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran, customer service, terus perhitungan audit dan sebagainya, alat peralatan ATK itu. Biaya administrasi termasuk di dalam biaya administrasi dan umum. Kemudian ini contohnya ya. Ini contohnya adalah di sini ada biaya produksi. Di sini ada kita memperoleh penjualan 150 juta. Nah, di sini harga pokok penjualannya diperoleh 45 juta, mengurangi penjualan, yaitu laba kotornya diperoleh 115 juta. Selanjutnya ada pengurangan beban operasi. Beban operasi ini terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi umum. Nah, diperoleh dengan total operasinya itu 35 juta. Nah, biaya produksi itu masuk ke apa toh, Mas? Nah, di sini masuk ke harga pokok penjualan, perhitungan harga pokok penjualan. Seperti itu. Gimana maksudnya, Mas? Jadi biaya produksi itu yang masuk pada harga pokok. Jadi biaya produksi itu kos harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi adalah biaya produksi akan masuk perhitungannya di harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Itu termasuk biaya produksi ya di sana. Jadi harga pokok penjualan itu termasuk biaya produksi sebetulnya. Biaya produksi, Kemudian ada biaya pemasaran. Tadi ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum. Jadi kalau kita misalkan dalam periode tertentu 1 tahun ini kita berhasil menjual 150 juta nih, duit masuk katakanlah gitu kan. Terus kita kurangin dong dengan harga pokok penjualannya. Yang di dalam harga pokok penjualan itu adalah biaya produksi karena bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, akhirnya laba kotor dia dapat 115 juta. Kemudian dikurangin biaya operasi. Beban-beban operasi ya, ada beban pemasaran tadi, ada beban administrasi umum seperti itu. Kemudian total beban operasinya 35 juta. Nah laba operasinya berarti laba kotor itu tadi dikurangi dengan 35 juta gitu. Jadi diperoleh sekitar 85 juta ya? Iya. Beban pemasaran 30 juta, beban administrasi 50 juta, otomatis kan 80 juta. Oh iya, 80 juta. Oh, itu mungkin salah tempat. Jadi 35 juta itu laba operasinya ya. Jadi 115 juta itu laba kotor dikurangi beban pemasaran 30 juta dan dikurangi beban administrasi umum 50 juta sehingga 35 juta itu laba operasi. Oh, laba operasi. Jadi salah penempatkan ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada
tujuan manajemen untuk efisiensi biaya. Ada biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Biaya bernilai tambah itu adalah biaya yang memberikan value kepada pelanggan seperti peningkatan kualitas produk, jasa, dan ketepatan waktu pengiriman barang. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada konsumen, pastinya kita lebih kepada nantinya gitu kita memperoleh pelanggan yang tetap atau pelanggan potensial. Nah itu nanti kita ketika memperoleh pelanggan potensial, otomatis kita akan melakukan peningkatan kualitas produk terus dan menerus. Nah, contoh dari biaya bernilai tambah itu apa? Seperti apa misalkan? Misalkan saja ketika kita memberikan pemberian pelayanan umum. Ketika kita di rumah sakit, kita kan pasti adanya pelayanan umum. Pelayanan umumnya itu lebih kepada kita menilai. Ketika kita melihat pelanggan potensial, kita bisa memberikan pelayanan lebih baik daripada, karena nantinya akan memperoleh benefit yang besar bagi perusahaan kita. Misalnya kalau tamu itu adalah orang penting gitu ya, terus kita kasih misalkan snack atau pelayanan tambahan ya, servis tambahan ya. Tambahan itu nanti kita akan memperoleh nilai tambah, karena ketika memperoleh nilai tambah, otomatis pelanggan tersebut akan selalu melakukan pembelian ulang ya, atau datang kembali. Itu biaya bernilai tambah, karena kita berharap dari kita mengeluarkan biaya tersebut, kita memberi servis tambahan tersebut, otomatis benefit kita lebih meningkat ya. Bisa ada kemungkinan dia akan senang kemudian menggunakan produk kita lagi, membeli produk kita lagi. Itu biaya bernilai tambah. Nah, kalau misalkan di kalau kita ke warung makan atau restoran yang bagus itu kan ada tuh di struknya itu ada biaya servis. Itu termasuk nilai tambah juga ya? Ya kan benar, ada tuh. Benar, biaya servis kita pelayanan pada restoran misalkan. Nah, itu juga termasuk biaya bernilai tambah ya. Gitu. Kemudian yang tidak bernilai tambah, misalkan ketika kita itu beli kayak tadi kita udah stok barang, kita perlu adanya analisis berapa kira-kira stok kita yang harus kita beli. Ketika misalkan stok yang kita beli itu terlalu berlebihan, otomatis nanti akan, misalkan kalau buah nih misalkan, stok buah misalkan kita beli harusnya 100 tapi kita melebihi 100, otomatis kan nanti akan di periode selanjutnya ketika buah itu tidak terjual, otomatis kan tidak memiliki nilai tambah, justru kita rugi. Karena? Gitu kan? Karena buah tersebut karena memiliki itu durasi bisa basi. Bisa basi. Itu adalah biaya tidak bernilai tambah ya. Kita mengeluarkan biaya padahal nggak laku lah ya. Atau bisa juga gimana? Misalkan kita melakukan usaha fotokopi. Misalkan fotokopi. Kadang kan kita melakukan fotokopi kan pasti ada kesalahan ngeprint. Nah, itu termasuk sebagai tokonya itu, fotokopinya itu sebagai biaya tidak bernilai tambah, karena mengurangi keuntungan itu. Mengurangi keuntungan yang tidak memiliki nilai tambah. Sebenarnya itu kerugian ya. Jadi nantinya justru yang dilihat manajemen itu biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, kenapa? Karena nanti perlu adanya analisis dari manajemen. Ketika misalkan kita salah ngeprint, apakah yang terjadi kesalahan adalah skill dari human errornya, atau bahkan alatnya. Nah, itu kita harus dianalisa ya. Kok besar sekali nih biaya yang tidak bernilai tambah. Yang salah apanya? Operatornya, human errornya, atau memang mesinnya sudah aus misalkan. Kita perlu perbaikan lagi atau membeli yang baru. Nah, yang fokus perhatiannya adalah untuk biaya tidak bernilai tambah. Kalau itu terlalu besar, kita harus segera bertindak nih, karena itu bakal merugikan terus ya. Gitu. Itu adalah konsep-konsep dari biaya ya. Kemudian ada selanjutnya adalah kita sering bingung. Gimana? Kita sering bingung membedakan antara beban dan biaya. Bener ya kan? Tadi saya juga sempat bilang berpikir kalau ini fotokopi human error tadi kertasnya hilang, itu biaya atau beban ya? Nah ini dibahas di sini ya. Jadi di sini expense atau beban itu sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode. Mungkin kita akan menjawab menjelaskan tentang apa bedanya beban dan biaya expense
atau cost itu di pertemuan pertama sesi berikutnya, sesi keempat ya. Oke. Terima kasih dulu Mas Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.